Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Virginia Yola. Saya dari kelas 12 IPS 2, absen 14. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi matematika dimensi 3. Nah, di sini lebih tepatnya saya akan menjelaskan jarak pada bangun ruang. Nah, dalam jarak pada bangun ruang ini terdapat 3. Yang pertama, jarak antara dua titik. Yang kedua, jarak titik ke garis. Dan yang ketiga, jarak titik ke bidang. Oke, yang pertama kita bahas dahulu jarak antara dua titik. Bagaimana sih cara menentukan jarak dua titik pada ruang 3 dimensi? Mari kita bahas sekarang. Nah, sebelumnya kita memulai harus memahami tentang jarak dua titik pada ruang 3 dimensi ini. Di dalam jarak titik ini ada 3 unsur penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu 3 unsur itu ada panjang, lebar, dan tinggi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh gambar bangun ruang yaitu kubus. Nah, pertama-tama kita harus menentukan dulu apa aja sih panjang, lebar, dan tingginya. Di sini panjangnya itu ada AB, DC, EF, dan HG. Selanjutnya lebarnya itu ada AD, BC, EH, dan FG. Selanjutnya tingginya itu ada AE, BF, DH, dan CG. Nah, selanjutnya di jarak dua titik ini kita perlu ingat rumusnya apa sih? Rumusnya di sini ada R sama dengan akar dari panjang kuadrat tambah lebar kuadrat dan tambah tinggi kuadrat. Pertama, dari soal ini kita harus menentukan dulu panjang, lebar, dan tingginya. Di sini ada panjangnya AB, DC, EF, dan HG, lebarnya AD, BC, EH, dan FG, dan tingginya AE, BF, DH, dan CG. Ini harus diingat ya. Sekarang kita cari titik P-nya. Titik P-nya itu ada di antara A dan B. Di sini titiknya. Nah, karena yang diketahui panjang rumusnya 8 cm, jadi di antara P ini A ke P4, P ke B4. Nah, di sini kita tarik garis P ke G karena ini tanya jarak titik P ke titik G. Nah, dari jarak P ke G ini kita harus mencari di mana panjang, lebar, dan tingginya. Di sini kita penyelesaiannya menggunakan rumus PG sama dengan akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah tinggi kuadrat. Nah, pertama kita cari panjangnya itu apa sih? Yang pertama kita tarik garis dari P ke B itu merupakan panjang, B ke C merupakan lebar, C ke G merupakan tingginya. Nah, ini P ke B panjang, B ke C lebar, dan C ke G itu merupakan tinggi. Terus kita masukin aja angkanya. Dari P ke B kan panjangnya itu 4 cm. Berarti kita masukin menjadi 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat diakarin ya. Ini 16 tambah 64 tambah 64 diakarin. Jadi akar 144 kita kecilin jadi 12 cm. Jadi hasilnya jarak P ke titik G itu 12 cm. Oke, selanjutnya yang kedua ini jarak titik ke garis ini. Sebelumnya kita harus mengetahui jarak titik ke garis ini mempunyai prinsip dan prosedur mengerjakannya. Yang pertama, di sini harus ada prinsip jarak. Apa aja sih prinsip jarak? Itu ada 2. Yang pertama, prinsip jarak yaitu jarak itu harus yang terpendek, dan yang kedua jarak itu harus tegak lurus. Oke, di sini misalkan ada contohnya, misalkan akan dibuat titik dari titik A ke garis BC. Bagaimana pengerjaannya? Pengerjaannya harus melewati prosedur. Apa aja prosedurnya? Mari kita lihat. Nah, di sini ada titik A.
kemudian saya akan membuat garis dari B ke C. Kita buat garis dan ini nanti hasilnya menjadi segitiga sebelah. Nah, dalam membuat ini kita harus memenuhi prosedur yang sudah saya berikan tadi. Ini kita buat siku-sikunya. Nah, dalam mengerjakan ini kita harus melihat prosedur. Yang pertama, hubungkan titik A ke dua ujung garis sehingga terbentuk segitiga. Yang kedua, tentukan panjang sisi segitiga, kemudian tentukan jenis segitiganya. Jenis segitiganya ini ada kan jenis segitiga sama siku-siku maksud saya. Nah, ini A ke M itu ditarik garis dan menghasilkan X. Jadi yang berhadapan dengan M itu adalah X. Jadi alasnya itu X atau M. Terus kita masukkan ke rumus luas segitiga. Rumusnya itu luas segitiga A, B, C sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya itu yang di bawah ya. Terus sama dengan setengah kali M. M-nya ini untuk segitiga yang keduanya ini yang telah kita gariskan ini. Dikalikan X karena tingginya itu yang X, alasnya itu yang M. Nah, ini kita coret setengah sama setengahnya. Terus X-nya alas kali tinggi per M. Nah, itu rumusnya. Rumusnya itu bisa dengan simpel kita sebut dengan rumus jarak titik ke garis, yaitu rumus ATM. Oke, selanjutnya di sini saya ada contoh soalnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang tusuk 12 cm. Jika P dan Q masing-masing adalah titik, potong garis AC dengan BD dan garis EG dengan FH, tentukan jarak titik P ke garis aki. Nah, yang pertama kita cari A-nya dulu. Ini rumusnya R kuadrat. R kuadrat itu jadi 12 akar 2, AP-nya jadi 6 akar 2. Nah, kalau udah dapat 12 ya, jadi ini 6 kali 2, jadi hasilnya 6 akar 4. Selanjutnya kita di sini cari aki. Akinya ini 6 akar 6. Nah, di sini saya membuat gambar lebih luasnya. Kita keluarkan dari kubus tadi. Nah, ini ada APQ dan di situ yang tengah itu siku ada D dan P itu bergaris lurus dengan Q. Nah, kita masukin aja rumusnya X A kali P per M. A alasnya ini AP dikali tingginya itu PQ per M nya itu AC. Nah, jadi masukin 6 akar 2 dikali 12 per 6 akar 6. Kita coret namanya. Terus di sini 12 per akar 3. Akar 2 dibagi 6. Nah, habis itu kita kali kembar aja. Dikali akar 3 dikali akar 3 per akar 3, hasilnya 12 akar 3 per 3. Dan hasilnya 4 akar 3. Itulah hasilnya. Oke, selanjutnya di sini materi yang terakhir itu adalah jarak titik ke bidang. Nah, sebelumnya di jarak titik ke bidang ini ada cara untuk menentukan jarak titik ke bidang dengan melakukan proyeksi titik pada bidang terkait. Jadi pada gambar ini kita harus melakukan proyeksi terlebih dahulu, sehingga jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak antara titik ke proyeksi titik pada bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara titik A ke bidang adalah panjang garis tegak lurus dan titik A ke bidang. Di sini ada contoh soal kubus, bisa kita lihat sisi kubusnya 24. Jadi jarak titik R ke bidang PSWT adalah 24 cm karena semua sama sisi. Sekian sedikit penjelasan matematika dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.